Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai mengkaji bab yang ke-56. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fadlul ju'i, keutamaan lapar, wa khusunatul aish, dan hidup sederhana, wal iktisaru alal qalil minal ma'kul wal mashrub, dan cukup dengan sedikit makan dan minum, wal malbus, dan pakaian, wa ghairiha, dan yang selain itu, min hududun nafsi, dari kebutuhan-kebutuhan pribadi, wa tarki syahwat, dan meninggalkan banyak keinginan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa zuhud termasuk perkara yang mulia dalam agama Islam. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa zuhud tidaklah melarang seseorang untuk menikmati perkara-perkara yang mubah di dunia ini, asalkan tidak berlebih-lebihan. Maka dalam bab ini ditegaskan kembali bahwa untuk bisa istiqomah zuhudnya, maka sebaiknya kita melakukan pola hidup sederhana, mulai dari masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian, dan tidak berfoya-foya. Walaupun punya uang untuk bisa memenuhi keinginannya, maka dalam rangka mempertahankan zuhud yang mulia dan tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, yang afdal ialah membiasakan diri dengan perilaku hidup sederhana, baik masalah makanan, minuman, maupun pakaian ataupun yang lain, dan tidak bermegah-megahan, tidak berfoya-foya. Di sini disebutkan keutamaan lapar. Banyak para ulama yang mengomentari pernyataan Al-Imam An-Nawawi. Ada yang menyatakan bahwa lapar sebetulnya tidak memiliki keutamaan. Yang memiliki keutamaan ialah sabar
jika harus lapar karena tidak ada makanan. Jadi keutamaannya itu pada sisi apa ini? Sabar untuk menahan rasa lapar ketika tidak ada sesuatu yang dimakan. Tapi kalau melapar-laparkan diri, bukan karena puasa, punya uang untuk beli makan, tapi sengaja melapar-laparkan diri, maka ini tidak ada keutamaannya. Bahkan dalam hadis yang sahih, sebagian berpendapat hadisnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kelaparan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Nah, jadi kita ambil sisi positifnya saja apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang ke-56 tadi tentang keutamaan lapar. Mungkin maksud beliau ialah sabar menahan lapar ketika tidak ada yang bisa dimakan, tidak sampai kemudian melakukan cara-cara yang haram untuk mendapatkan makanan agar laparnya terobati. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau keutamaan khusus orang lapar bukan karena puasa, bukan karena sabar karena gak ada yang dimakan, tapi memang sengaja melapar-laparkan diri, maka ini tidak ada keutamaannya dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW tadi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari apa ini? Lapar. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, adapun yang lainnya sederhana dalam masalah makan, minum, pakaian dan yang lain dari kebutuhan-kebutuhan pribadi, ini termasuk cara agar istiqomah di atas zuhud yang syar'i dan agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ialah surah Maryam ayat 59 sampai 60. Qala Allah Ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun. Setelah mereka meninggalkan generasi aba'us salata yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat dan pekerjaannya ialah memenuhi syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, mereka ini akan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Illa man taba, kecuali yang mau bertobat, wa amana, kemudian beriman, wa amila salihah dan beramal salih, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka inilah yang akan masuk dalam surga, wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Nah, di sini dijelaskan bahwa generasi akhir zaman, yakni generasi yang hidup di dekatnya hari kiamat, generasi yang jauh dari masa kenabian, ini mayoritas menyia-nyiakan sholat dan pekerjaannya adalah bersenang-senang memenuhi syahwatnya.
baik syahwat perutnya ataupun syahwat-syahwat yang lain. Foya-foya dalam masalah makan, minum, pakaian, dan kesenangan-kesenangan pribadi yang lainnya. Itu merupakan ciri khas generasi-generasi akhir zaman. Dan itu yang harus kita waspadai. Karena mereka-mereka ini akan mendapatkan penyesalan, kerugian di hari kiamat nanti. Nah, dan ini tidak menggambarkan sifat seorang mukmin. Walaupun dia ngaku muslim ya, tapi ternyata nggak sholat. Masya Allah, kita jumpai di negara yang mayoritas muslim seperti negara kita, banyak kaum muslimin yang ternyata nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, ya kan? Nah, kalau kita saksikan juga fenomena yang terjadi di masyarakat, ternyata begitu. Mereka itu pekerjaannya ialah mengikuti keinginan dan syahwat mereka. Bagaimana supaya mereka ini bisa memenuhi semua keinginannya. Ambisi perutnya, ambisi yang lainnya. Nah, itu lebih mereka utamakan daripada sholatnya. Karyawan-karyawannya nggak sholat, kuli-kuli bangunannya juga nggak sholat, ya. Nah, katanya kalau dipakai istirahat sholat, kepotong gajinya atau waktunya kurang banyak. Padahal kalau dimanfaatkan cari duit bisa tambah penghasilannya. Nah, ini termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat, karena ini merupakan ciri khas generasi-generasi akhir zaman. Waliyadzubillah. Kemudian dalam ayat ini disebutkan kecuali yang taubat, kemudian beriman dan beramal soleh, maka mereka inilah yang akan masuk ke dalam jannah. Nah, biasanya sesuatu yang dikecualikan itu jumlahnya sedikit atau minoritas, ya. Yang disebutkan sebelumnya biasanya itu keumuman manusia. Adapun pengecualian yang disebutkan setelahnya itu biasanya jumlahnya cuma sedikit. Artinya orang yang mau bertaubat, yang beriman dan betul-betul beramal soleh, itu jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat dan hanya memenuhi keinginan syahwat-syahwat pribadinya. Nah, mereka yang bertobat inilah yang mau beriman dan beramal soleh adalah ahlul jannah. Barakallahu. Dalil yang kedua, surah Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar menemui kaumnya dengan perhiasan dan hartanya. Nah, pakaiannya yang paling bagus dipakai, kendaraannya yang paling bagus dipakai, pelayan-pelayannya semuanya dipamerkan, termasuk harta-hartanya dipamerkan oleh Qarun untuk diperlihatkan di depan masyarakat. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Maka masyarakat yang menonton, yang menginginkan kehidupan dunia, mereka pun berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duhai kiranya kita mendapatkan
seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladu haddin azim, sesungguhnya Qarun itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang menonton Qarun dan harta kekayaan yang dipamerkannya, yang hatinya cinta dunia, mereka kemudian kepingin, berangan-angan bisa seperti Qarun dan membanggakan Qarun dan mengatakan Qarun adalah orang yang paling sukses karena kekayaannya yang melimpah. Wa qala alladziina utul ilma, sedangkan orang-orang yang diberi ilmu agama mereka berkomentar, wailakum, celaka kalian semua wahai ahli dunia, thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah, pahala yang Allah berikan bagi mereka yang beriman dan beramal sholih itu lebih baik ya bagi orang yang beriman dan beramal sholih daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Nah, di sini bisa kita ambil banyak faidah. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa Qarun adalah salah satu contoh orang yang sangat kaya di zamannya, yang tidak pandai mensyukuri nikmat. Qarun, kalau kita lihat dalam tafsir, ada yang berpendapat ini asalnya adalah muridnya Nabi Musa, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini biasa sebelum kaya itu rajin datang di majelis ilmunya Nabi Musa. Tapi setelah dia sibuk dengan usahanya, maka Qarun meninggalkan majelis ilmunya Nabi Musa secara total. Ya, bukan datang sekali-kali, tapi enggak datang lagi. Kenapa? Sibuk dengan usahanya yang semakin luas, semakin berkembang, semakin sukses. Bahkan Qarun mengklaim kesuksesannya itu karena keahliannya di bidang ekonomi, bisa mengelola sesuatu sehingga sukses menjadi pengusaha yang kaya raya di zamannya. Baik. Ini bisa kita ambil faidah ya. Ternyata dunia itu bisa menyebabkan orang tergeser dari apa ini? Majelis ilmu. Kalau datang di majelis ilmu kan pulang nggak dapat penghasilan kan. Malah waktunya dipakai untuk duduk lama mendengarkan kajian ilmiah. Nah, pengeluaran ibaratnya, bukan pemasukan. Beda kalau kerja. Semakin lama kerjanya, semakin banyak penghasilannya. Itu secara keumuman ya. Nah, maka orang yang pikirannya sempit, dunia sudah ada di hatinya, maka akan hitung-hitungan semacam itu. Dia lebih memilih kehidupan dunia daripada apa ini? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada istilah seimbang dunia akhirat. Yang ada ialah condong ke dunia dan menjauhi akhirat. Enggak ada kata seimbang ya. Pasti condong ke dunia dan menjauhi akhirat. Seperti Qarun.
Oleh sebab itulah dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup sederhana. Karena kalau sudah benar-benar kaya, bermegah-megahan, itu dikhawatirkan kebablasan kayak Qarun itu. Nah, sudah demikian Qarun sombong memamerkan semua kekayaannya di Arak, di kampungnya. Semua kendaraannya dikeluarkan, semua perhiasannya dikeluarkan, semua pelayan-pelayannya ikut mendampingi dan mengawal Qarun. Apa yang terjadi? Ternyata para penonton terbagi dua. Kelompok yang pertama ahlu dunia. Ini hatinya sudah ada kecintaan yang kuat terhadap dunia. Itu langsung melihat Fir'aun terkagum-kagum. Pengusaha sukses. Ya. Sangat beruntung kalau bisa jadi Qarun. Bahkan mereka berangan-angan, gimana ya caranya ya kalau bisa jadi kayak Qarun. Bayangannya itu, kalau aku jadi Qarun, aku akan bisa gini. Ya, gitu, ya. Nah, kelompok yang kedua ialah ahlul ilmi, orang yang betul-betul berilmu agama dan mengamalkan ilmu agamanya. Mereka tetap istiqomah, bahwasanya apa yang mereka lakukan, belajar agama, mengamalkan agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, beramal soleh, itu balasannya lebih baik daripada harta yang diberikan kepada Qarun. Nah, tapi sedikit yang seperti itu. Penontonnya lebih banyak yang apa ini? Mengagumi kekayaannya Qarun. Ini sebetulnya ada kelanjutan ayatnya ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab Qarun. Qarun dan hartanya tenggelam ke dasar bumi. Melihat seperti itu, orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan terhadap dunia, sebagian mereka ada yang sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Qarun salah besar. Ya. Bukan salah karena punya uang, bukan. Kesalahannya ialah dia tidak bisa mensyukuri nikmat hartanya. Semakin kaya, semakin jauh dari agama. Semakin kaya, semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saat itu ialah Nabi Musa alaihissalam. Kesalahannya seperti itu. Nah, di sini dibawakan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini menunjukkan bahwa kalau orang itu perilaku hidupnya tidak sederhana, khawatir mudah tergelincir seperti Qarun. Ya, merasa punya uang, bisa memenuhi semua keinginannya, biasanya itu apa? Kebablasan. Nah, hanya yang afdal ialah kita harus memiliki pola hidup yang sederhana. Pola makannya, pola minumnya, pola pakaiannya, dan yang terkait dengan kebutuhan pribadi sederhana saja. Uangnya yang banyak itu sisihkan untuk berinfak, sedekah. Nah, itu lebih afdal. Sehingga gak nampak sebagai orang kaya, tapi sebetulnya dia uangnya banyak. Kenapa? Karena penampilannya sederhana. Uangnya itu lebih banyak dihabiskan untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti itu yang diminta dalam bab ini. Orang seperti itulah yang harus ditiru. Tapi sedikit yang mampu, ya. Nah, rata-rata nggak mampu, ya. Nah,
rata-rata seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Aba'us sholah, menyanyiakan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti keinginan hawa nafsu. Waliyatubillah. Kemudian dalam ayat ini, surat Al-Qasas ayat 79 dan ayat yang ke-80 menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu agama, yang mengamalkan ilmu agamanya, itu lebih tenang hatinya daripada orang yang kaya dengan kekayaan. Nah, yakin pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus, nggak terpengaruh dengan kekayaan seseorang. Itu adalah fata morgana semu. Semuanya akan ditinggalkan, tidak ada yang abadi. Nah, adapun kalau dia itu kaya, hidup sederhana, kekayaannya lebih banyak disodakokan, diinfakkan fisabilillah, maka ini baru dianjurkan kita untuk apa ini? Seperti itu. Namanya ribtoh. Ya, pengen menjadi seperti itu. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, yang mana kekayaannya itu lebih banyak digunakan untuk fisabilillah. Ini kita harus punya keinginan menjadi seperti itu. Kalau kita kaya, ya. Nah, kalau kita miskin, nah, ya jadilah orang yang sabar dalam kemiskinannya, sabar menahan lapar, sabar dengan yang sedikit dari makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya. Itu yang terbaik yang dilakukan bagi mereka yang miskin. Bagi mereka yang kaya, hendaknya meniru orang kaya yang sederhana, yang kekayaannya lebih banyak disalurkan untuk fisabilillah. Insyaallah akan selamat dunia akhirat. Kemudian dalam Al-Quran surah At-Takatsur ayat 8, qala Allah Ta'ala thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian semua akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia yang kalian nikmati. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, orang-orang kaya yang bergelimang harta, yang banyak kenikmatan-kenikmatan dunia yang telah dinikmatinya, ini tertahan, nggak bisa langsung masuk surga. Ditanya satu-satu tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang ia nikmati semasa hidupnya. Sementara fuqara wal masakin yang beriman beramal solih sudah mendahului mereka masuk dalam jannah. Sama-sama ahlul jannah, ya, sama-sama ahlul jannah. Tapi para aghnia yang menikmati kemewahan itu tertahan, ditanya satu persatu. Nah, oleh sebab itu dalam bab ini disarankan, dianjurkan untuk sederhana dalam menikmati kehidupan dunia supaya tidak tertahan tadi itu. Nah, kaya kok masuk surganya cepat, kok gak tertahan seperti yang kaya-kaya lainnya. Nah, karena kekayaannya banyak disalurkan untuk fisabilillah. Nah, dia sendiri pola hidupnya juga sederhana sehingga gak banyak pertanyaan untuk dia. Nah, sehingga walaupun kaya, dia juga bisa masuk surga, bahkan menjadi as-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk surga. Nah, banyak para sahabat yang kaya raya. Ya, semacam Utsman bin Affan radhiyallahu taala.
tapi termasuk kelompok yang pertama-tama masuk surga. Enggak masuk dalam agniya yang tertahan lama. Nah, ini maksudnya mengapa kok disampaikan dalam bab ini. Sungguh kalian semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang kenikmatan-kenikmatan yang kalian nikmati selama di dunia. Berarti kalau kita tidak banyak menikmatinya, hidup sederhana saja, maka tidak banyak pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Kita tidak akan tertahan. Nah, sementara hartanya lebih banyak digunakan untuk fisabilillah, sudah berupa pahala nanti di hari kiamat, ya. Nah, seperti itu. Ini sikap yang paling adil, yang paling baik bagi seorang muslim. Ketika dia kaya, hidup tetap sederhana, hartanya lebih banyak disalurkan untuk fisabilillah. Sementara yang miskin sabar dalam menghadapi kelaparan, sabar dalam menghadapi apa ini? Kebutuhan-kebutuhannya yang seret, ya. Sabar makannya cuma sedikit, sabar minumnya sedikit, sabar pakaiannya sedikit, sabar kebutuhan-kebutuhan pribadinya tidak banyak yang tersalurkan. Kemudian dalil berikutnya, yakni Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-18. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan al-ajilah, kehidupan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu, kami akan segerakan keinginan-keinginannya terpenuhi di dunia sesuai dengan kehendak kami bagi yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, tapi kemudian di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, madmuman madkhura, dalam keadaan tercela, dalam keadaan hina. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir, ya. Mereka ini orientasi hidupnya hanyalah al-ajilah, yakni dunia. Al-ajilah itu sesuatu yang ada di depan mata, yang sudah langsung bisa dilihat, langsung bisa dinikmati. Namanya apa ini? Kehidupan dunia. Kalau kehidupan akhirat disebut al-ajilah, pakai hamzah, nggak pakai ain. Itu. Karena kenikmatannya masih nanti, masih tertunda. Nah, orang-orang kafir orientasinya ialah dunia. Kesuksesan diukur dengan apa ini? Perolehan mereka terhadap kekayaan dunia. Semakin kaya, semakin dianggap sukses dan bahagia. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, mereka-mereka yang memang orientasinya ialah dunia, kami penuhi semua ambisinya. Liman nuridu, bagi yang kami kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang orientasinya hanya dunia dari kalangan orang kafir, tak semuanya bisa memenuhi ambisinya. Banyak orang kafir yang melarat, banyak orang kafir yang miskin, padahal dia juga apa ini? Ambisi terhadap dunia. Padahal orientasinya ialah dunia. Bisa kita ambil pelajaran, ya, bahwa orang itu kalau waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dunianya, ini kadang berhasil, kadang tidak. Tapi yang jelas, yang pasti, mereka ini baik yang berhasil atau yang tidak sudah meninggalkan akhiratnya.
Sudah tercela lebih dulu. Karena prinsipnya salah. Nah, sudah salah, targetnya meleset. Enggak malah jadi kaya raya, malah jadi melarat. Ya, bukan konglomerat, tapi apa ini? Melarat. Nah, gitu. Ya masih mending yang sukses ya. Nah, walaupun dapat neraka. Nah, tapi paling tidak kan menikmati dunia ya. Nah, tapi bagi kaum muslimin enggak demikian. Orientasinya kaum muslimin ialah akhirat. Ingat, enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah harus imbang dunia akhirat, enggak ada. Ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu enggak ada kata-kata imbang. Baik dapat kebaikan di dunia dan dapat kebaikan di akhirat. Itu jelas enggak bisa kemudian dikatakan seimbang, ya. Karena kebaikan dunia itu sedikit, kebaikan akhirat itu banyak. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi tidak ada dalam syariat Islam istilah seimbang dunia akhirat. Yang ada ialah condong ke dunia, apakah condong ke akhirat? Kalau condong ke dunia adalah ahlu dunia. Kalau condong ke akhirat namanya ahlul akhirah. Begitu. Orang kafir semuanya ahlu dunia. Baik yang kaya raya ataupun yang melarat. Itulah balasannya jahannam. Nah, summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Sementara kaum muslimin orientasinya ialah akhirat. Tapi dibolehkan untuk menikmati yang halal-halal di dunia sebatas bisa untuk melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pola hidup yang sederhana. Seperti itu, supaya tidak lalai. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu di dunia. Artinya jangan sampai membinasakan diri dengan tidak memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri atau keluarganya. Enggak boleh ya. Nah, prinsip kaum muslimin. Taib. Adapun dalil dari hadis disebutkan oleh Imam An-Nawawi beberapa hadis tentang masalah pola hidup yang sederhana tadi. Hadis yang ke-491. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, ma saba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin sa'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang walaupun dengan roti dari gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Nabi meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, ma saba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'amil bur' thalatha layalin tibba'an hatta qubida. Tidaklah keluarga Nabi Muhammad SAW merasa kenyang sejak tiba di Madinah berupa makanan gandum selama 3 hari berturut-turut sampai Nabi meninggal dunia. Nah, maksud hadis ini ialah pernah ya, keluarga Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud ialah istri beliau dan yang ditanggung oleh beliau, pernah 2 hari berturut-turut sebelum Nabi meninggal
kekurangan makanan. Nah, roti gandum tidak sampai bisa mengenyangkan mereka. Dalam riwayat yang lain, pernah 3 malam berturut-turut sebelum Nabi meninggal, keluarga Nabi Muhammad SAW kekurangan makanan. Sampai tak pernah bisa kenyang walaupun dengan makanan dari gandum, karena sangat sedikit persediaannya. Ya. Jadi bukan berarti sepanjang hidupnya beliau itu kekurangan makanan, enggak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu kambing, ya pernah makan daging kambing. Nah, pernah menikmati hidangan-hidangan bersama para sahabat. Nah, tapi tidak berlebihan. Hanya saja di gambaran akhir-akhir masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga beliau kekurangan makanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini sangat sederhana. Roti gandum atau makanan gandum dibagi sesama mereka. Ya, walaupun gak sampai bersabar nih, kenyang. Tapi mereka sabar. Gak kemudian mengeluh. Dan memang itulah prinsip hidup dan pola hidup Nabi SAW dan keluarganya. Beliau ditawari untuk menjadi nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi beliau gak mau. Khawatir tidak bisa seperti Nabi Sulaiman. Khawatir kekayaannya nanti mengubah dan menggoyahkan keimanan beliau. Karena beliau sendiri menyatakan setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah terbesar bagi umat itu ya harta. Ya, khawatir dengan banyaknya harta bisa tergeser keimanan. Akhirnya beliau pun minta kecukupan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja. Dalam doanya sering beliau baca, ya, Allahumma ij'al ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad cukup memenuhi kebutuhan pokok saja. Ya, lebih memilih hidup sederhana. Khawatir terpengaruh. Seandainya beliau mau memenuhi tawaran Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, pasti dikabulkan. Ya, tapi karena tawaduknya Nabi merendah diri, khawatir enggak bisa seperti Nabi Sulaiman, ya. Seperti itu. Seperti dalam kasus Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu yang paling kuat dalam apa ini? Menolak syahwatnya. Ya. Paling kuat dalam apa ini? Membendung dirinya dari syahwat wanita. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati dari fitnah apa ini? Wanita. Karena beliau sendiri pernah menyatakan ketika menyampaikan surat Yusuf itu, ya, demi Allah, kalau aku jadi seperti Nabi Yusuf, belum tentu sekuat itu pertahanannya. Tawaduk, merendah diri, ya. Nah, padahal beliau ialah Nabi yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kita dalam masalah kebutuhan-kebutuhan pribadi, keinginan-keinginan pribadi, hendaknya apa ini? Sederhana saja, nggak usah bermegah-megahan. Harta yang kita punya lebih baik banyak disalurkan untuk fisabilillah. Nah, bukan berarti nggak boleh berpenampilan rapi, ya, enggak. Ya dimaksud nggak boleh berlebihan, berfoya-foya. Bajunya saja 100 pasang,
1 setel ya. Nah, padahal 5 setel aja cukup ya. Nah, kan enak dipakai untuk infak sabilillah. Harta yang dipakai untuk beli baju yang sebanyak itu, ya kan? Nah, makanan saja pilih yang mahal ya. Yang harganya 20.000 aja sudah Masya Allah ya. Dia sekali makan, beli makanan yang harganya apa ini? 1 juta. Wah, kelebihan ya. Nah, barakallahu. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Fadhal. Baik. Ini ada pertanyaan. Apakah ada larangan bagi orang yang mau berkorban? Dan kalau ada, dimulainya melaksanakan larangan bagi yang mau menyembelih hewan korban kapan? Maksudnya larangan apa ya? Bagi orang yang mau berkorban. Taib disebutkan dalam hadis, kalau orang itu sudah berazam, sudah berniat untuk ikut berkorban, maka dilarang baginya untuk cukur rambut, cukur kumis, ya, potong kuku, cukur bulu-bulu yang tumbuh di ketiak atau di sekitar kemaluan. Nah, sampai hewan korbannya disembelih. Kalau niat korbannya itu sebelum masuk bulan Dzulhijjah, maka ketika bulan Dzulhijjah sudah masuk tanggal 1, sudah mulai larangan itu berlaku, ya. Sampai hewan kurbannya disembelih. Kalau hari pertama penyembelihannya ya sudah, setelah itu boleh untuk cukur rambut lagi, potong kuku lagi, ya. Tapi kalau kurbannya disembelih di hari-hari tasyrik, ya setelah disembelih baru. Adapun bagi mereka yang niatnya ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah, sebelum bulan Dzulhijjah gak punya niat untuk korban, belum tahu, gak ada uang ya. Nggak ada pandangan ya. Tapi ketika masuk bulan Dzulhijjah ada rezeki nomplok. Nah, itu. Rezeki nomplok itu ya rezeki mendadak dalam jumlah yang banyak, 1 gembok, akhirnya 1 kepok. Terus dia berniat untuk menyembelih hewan korban. Nah, maka sejak dia niat sudah langsung berhenti dari motong kuku, motong rambut dan semisalnya, ya, sampai hewan korbannya disembelih. Ini hanya berlaku untuk yang korban. Adapun yang diikutkan dalam korbannya gak berlaku. Ya. Misalkan dia korban atas nama keluarganya, dia sama keluarganya dia aja. Wakilnya enggak. Ini menurut sebagian pendapat ulama kayak gitu. Juga enggak berlaku bagi yang nyembelihkan hewan korbannya. Itu kan tukang sembelih, ya. Enggak ada sangkut pautnya dengan itu. Dia cuma kerjaannya nyembelih saja, ya. Tugasnya cuma nyembelih saja. Baik. Barakallahu. Nah, ini termasuk yang perlu saya sampaikan. Ini bagi ikhwah sekalian. Ini mumpung masih lama, ya. Ini masih bulan Dzulqa'dah. Maka bagi yang punya kelebihan rezeki, nah, seperti yang sampaikan tadi, ya. Nah, kalau dia tiap hari makan daging sapi per hari 2 kilo, ya, dikurangi, ya. Nah, ganti yang lebih sehat, ya. Jangan banyak-banyak makan daging sapinya, kurangi 2 kilo per hari, ganti 0,5 kilo saja. Nah, sisanya tabung untuk apa ini? Ikut nyembelih hewan korban. Seperti itu, ya. Hidup sederhana saja, pola makannya, pola minumnya, ya. Nah, sisanya dipakai untuk apa ini? Nah, ini berkorban.
lillahi ta'ala. Bagus. Nah, di korban jangan kemudian hitung-hitungan itu, wah, tak korban biar bisa dapat jatah daging sapi sekian. Oh, jangan ya. Jadi lillahi ta'ala, dapat jatah alhamdulillah ya. Nah, kok dapat jatah sedikit ya enggak apa-apa, alhamdulillah juga ya. Nah, yang penting bisa menikmati daging sapi ya, atau daging kambing atau yang lain. Apalagi ini masa-masa pandemi corona yang masih belum selesai hingga hari ini. Mungkin banyak dari kalangan masyarakat atau dari ikhwah yang lain ya, yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekonominya agak seret ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya yang nyembelih hewan korban baik sapi atau kambing bisa terbantu ya. Bukan berarti mengurangi makan daging kambing atau sapi. Orang ini memang enggak punya ya. Ini termasuk yang tahan lapar, enggak makan daging kambing dan daging sapi karena enggak ada. Nah, mudah-mudahan dengan saudara-saudaranya yang ikut korban sapi atau kambing, laparnya tadi terobati. Nah, bisa menikmati daging kambing atau daging sapi ya. Insyaallah Surabaya panitianya sudah siap gitu ya. Nah, menurut kabar sudah 6 ekor sapi ya. Nah, siap untuk disembelih. Nah, belum kambingnya ya. Itu masih daftar sementara. Barakallahu ya. Ingat tadi itu ya, mending kita sederhana makan dan minum, uangnya bisa dipakai untuk apa ini? Menyembelih hewan korban. Nah, keutamaannya besar. Para ulama sepakat Idul Fitri sama Idul Adha itu lebih afdol Idul Adha. Dikarenakan ada amalan yang besar, yakni udhiyah. Penyembelihan hewan apa ini? Korban. Itu merupakan bukti orang itu lebih condong kepada ketaatan, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keinginannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Baik, barakallahu ya. Insyaallah kalau dimulai sejak sekarang masih memungkinkan insyaallah ya. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.